Jadi saya itu selalu dengan data, saya selalu dengan bukti. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa adanya bukti. Ini buktinya menyatakan seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Saya sudah puluhan tahun, setiap ada ketidakwajaran dalam penerapan hukum dan juga penerapan ketidakadilan, saya selalu bersuara. Ya, sudah puluhan tahun. Yang saya tolong itu sudah ratusan, ya, mungkin mendekati 1000 kali. Ya, jadi setiap ada hal yang sangat tidak masuk di akal dari segi hukum, saya bersuara. Nah, suatu saat sekitar beberapa hari lalu saya lagi di Bali, tiba-tiba aku dapat kiriman video di mana hakim yang adalah juru bicara dari Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa gugatan cerai terhadap Paula dikabulkan dengan alasan katanya Paula itu istri durhaka dan ada pihak ketiga. Nah, itu dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Hanya ada alasan berzina. Tidak ada durhaka, tidak ada laki-laki lain. Harus dibuktikan ada perzinahan, yaitu harus dibuktikan ada persetubuhan. Harus ada saksi. Itu namanya. Jadi pertimbangan yang selama ini katanya tidak ada, itu semuanya ada. Tidak mungkin itu disampaikan oleh humas. Jadi yang menyampaikan adanya putusan tersebut itu adalah humas pengadilan. Dia adalah menyampaikan intisari daripada putusan, di mana di dalam pertimbangannya itu seperti adanya nusus. Nusus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu pertimbangannya itu ada di sini semua. Disinilah muncul kalimat adanya nusus atau adanya pertimbangan yang menyatakan bahwa seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Jadi dinyatakan di sini termasuk adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa izin. Nusus adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan baginya untuk taat kepadanya. Ini adalah pertimbangan hakim. Ini adalah dasar, bukan kemauan saya. Dan itu pun bukan apa yang disampaikan. Humas hanya menyampaikan apa yang ada dalam putusan. Termasuk nusus itu adalah ini. Jadi saya itu selalu dengan data, saya selalu dengan bukti. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa adanya bukti. Ini buktinya menyatakan seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Inilah yang dikatakan nusus. Keluar, ada banyak macam. Kalau saya tanya Paula, nah, jawaban Paula ini nih. Nah, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini. Bagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama. Tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA. Kalau fakta-fakta persidangan itu semuanya sudah ada, tidak perlu saya ungkap lagi. Karena di situ sudah cara bukti dengan bukti ada 86, 9 saksi fakta. Saksi fakta itu artinya saksi yang mengetahui, melihat, mendengar adanya sebuah peristiwa. Ditambah lagi dengan adanya 3 ahli yang mengetahui. Jadi itulah yang dijadikan dasar oleh majelis hakim menyatakan terjadinya seorang istri itu durhaka kepada suaminya atau nusus. Ada tamu dari suaminya juga dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Jadi yang kedua ada katanya asisten yang
yang sentimen sama Paula, dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah ini kata kangen ini kan, kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen, I miss you, tapi kan itu bukan perzinahan dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian. Kan ini sudah diputus, ya. Kalau sudah diputus berarti ini adalah putusan. Putusannya menyatakan dia nusus, itu saja. Jadi saat ini yang jadi pedoman, saat ini yang masih bisa dipercaya dan yang harus dipercaya itu adalah pertimbangan dari hakim ini. Dan ini adalah putusan, bukan keinginan saya, bukan keinginan Mbak Em Wong, tapi ini secara hukum amar putusan dan itu adalah pertimbangannya terbukti nusus. Tinggal 16 hari menurut peraturan Mahkamah Agung, maka 14 hari sejak tanggal 16 apabila tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap